Hai, ketemu lagi di channel Belajar Bonsai bersama saya Isnaini. Kali ini saya mau bahas tentang alat-alat bonsai lagi, walaupun sebelumnya udah pernah saya bahas juga. Ada satu video untuk bahas alat-alat bonsai. Nah, untuk kali ini saya mau bahas lebih detail lagi ke apa namanya. Sebenarnya untuk pemula atau yang baru-baru mulai sebaiknya beli alat yang mana dulu yang paling sering digunakan. Nah, di sini saya punya beberapa alat, tapi hampir semuanya alat bonsai ini bisa diganti, artinya nggak harus beli alat bonsai yang beneran, yang memang fungsinya untuk bonsai, tapi bisa diganti dengan alat-alat lain. Misalnya untuk gunting. Nah, untuk gunting kebetulan di sini saya ada 3 ukuran gunting. Yang besar, yang sedang, kemudian yang kecil, lancip. Nah, yang ini lebih sering saya pakai untuk pruning, motong ranting-ranting yang kecil. Biasanya pakai yang kecil, ujungnya lancip seperti ini. Yang besar untuk ranting yang agak besar. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa kayak gunting juga sebenarnya bisa pakai gunting biasa, disesuaikan dengan mungkin ruangan atau yang gampang didapat. Misalnya bisa pakai gunting-gunting yang kecil. Kalau misalnya untuk sekedar pruning, bisa beli gunting-gunting yang kalau nggak salah yang kecil itu sekitar 5.000 atau 10.000. Jadi untuk gunting sendiri saran saya memang cari gunting yang ujungnya lancip supaya enak kalau mau buat pruning. Sedangkan untuk yang besar seperti ini sebenarnya relatif jarang dipakai dan bisa diganti dengan gunting dahan yang model seperti ini. Nah, ini gunting dahan, saya pikir relatif gampang didapat di toko-toko alat pertanian atau di toko bangunan, saya sering lihat juga. Jadi ini memang khusus gunting dahan, motong dahan atau cabang mungkin ukuran jempol masih bisa. Nah, alat lainnya tang. Untuk pengawatan kita biasanya perlu 2 alat, yaitu tang potong dan tang jepit seperti ini. Nah, ini tang untuk jepit, yang ini untuk tang potong kawat. Nah, biasanya ini untuk bonsai biasanya dibuat terpisah. Tapi ini sebenarnya bukan buat tang jepit, artinya bukan untuk kawat, tapi istilahnya itu jin plier. Jadi untuk melintir kalau kita mau bikin jin, dipelintir pakai ini. Jadi sebenarnya yang perlu tang potong kawatnya. Tapi ini tetap perlu juga, karena kadang kalau udah pakai kawat yang ukuran agak besar, agak sulit ditekuk ujungnya, tetap perlu tang jepit seperti ini. Nah, untuk yang 2 ini bisa diganti dengan tang biasa yang bisa kita dapat di toko elektronik atau toko bangunan. Ini jepit sekaligus tang potong juga. Contoh satu lagi. Jadi tang biasa aja, ada tang kakak tua ya kalau nggak salah istilahnya itu. Jadi ada untuk motongnya, ada untuk jepitnya. Jadi 2 ini fungsinya untuk kalau kita kerja untuk pengawatan atau wiring. Nah, alat lain biasanya yang fungsinya relatif sama itu catok. Ya, catok seperti ini. Untuk catok ada 2 jenis. Ada yang catok bulat, kepalanya bulat, ya seperti ini. Kemudian catok miring, jadi agak miring. Ini fungsinya sebenarnya untuk motong. Kalau ada sisa, biar lebih rapi sisa potongan, biar nanti bekas potongannya agak berbentuk bulat, agak masuk ke dalam batang, nanti kambiumnya bisa nutup, relatif lebih rata. Fungsi lainnya biasanya untuk bekas-bekas potongan itu dirapikan dengan catok
bulat seperti ini, catok lengkung. Nah yang ini fungsinya relatif mirip seperti gunting, jadi untuk motong, tapi ini potongannya agak melengkung karena dibuat miring, memang untuk menjangkau tempat-tempat yang agak sulit dijangkau. Kalau yang ini kan modelnya kita motongnya harus lurus, yang ini bisa miring. Nah dua ini yang agak sulit nyari penggantinya. Jadi ketika ditanya yang paling penting, saya bilang yang catok cembung ini, yang bulat ini yang paling penting. Dan sementara ini penggantinya saya pikir nggak ada kalau kita cari-cari di toko-toko alat pertanian atau penjual pertanian, kecuali kita pakai pahat. Bisa diganti sebenarnya pakai pahat, tapi agak kurang efisien kerjanya. Jadi saran saya kalau untuk alat bonsai, nah ini akhirnya untuk alat bonsai yang paling penting menurut saya kalau mau beli, karena kalau kita beli semuanya juga relatif mahal untuk alat-alat bonsai, rata-rata sekitar tergantung ukurannya 200, 300 sampai 500 ribu, 600 ribu untuk per bijinya, jadi relatif mahal. Nah alat-alat lainnya mungkin yang mau coba-coba pecah akar. Nah untuk alat pecah akar modelnya seperti ini, tajam keduanya. Ini juga sebenarnya kalau mau pecah akar bisa pakai pahat atau bisa pakai pisau, nggak terlalu masalah, jadi masih bisa diganti. Kemudian garpu seperti ini. Nah garpu seperti ini biasanya untuk bersihin media, mengarahkan akar. Relatif sering saya pakai, ada dua macam, yang model satu seperti ini, kemudian garpu. Nah yang ini bisa pakai garpu dapur, garpu makan, itu dibengkokkan ujungnya, bisa jadi seperti ini. Jadi ini saya pikir nggak harus beli, jadi bisa ganti pakai garpu makan, ujungnya dibengkokin, udah bisa dipakai. Yang ini ya bisa pakai besi biasa, ujungnya ditajemin kemudian dibengkokin. Saya pikir juga ini masih relatif mudah untuk dibuat. Kemudian untuk gergaji gergaji saran saya pilih yang kecil, karena pohon bonsai relatif kecil, biasanya jarang, kecuali yang main babon gede-gede mungkin ya memang perlu gergaji yang besar. Tapi standar saya pikir pilih gergaji yang bilahnya ini kecil aja, supaya enak bisa menjangkau cabang-cabang yang kecil. Ada juga sebenarnya yang beredar di pasaran, ada ini pruning saw. Jadi memang gergaji pruning untuk motong dahan-dahan besar atau kayu-kayu di taman, itu modelnya melengkung seperti ini, agak memang enak dipakai. Yang ini bisa buat motong yang cabang atau batang yang besar. Jadi saran saya untuk gergaji ini pilih yang bilahnya kecil, supaya enak masuk ke sela-sela ranting cabang, nggak mengganggu pohon bonsainya. Kemudian nah di sini ada trimmer. Trimmer ini sebenarnya kalau teman-teman nyari trimmer misalnya kayak di Tokopedia, itu ini aslinya untuk pemutar, untuk bikin kue. Tapi ada juga yang khusus kalau misalnya teman-teman nyari di toko olahraga, memang ada yang untuk muter badan. Itu untuk model seperti ini, bahan plastik, di dalamnya pakai ada bulat-bulat kecil besi itu. Ini relatif murah, di toko-toko alat olahraga juga ada, itu sekitar 35 sampai 50 ribu harganya. Kalau yang untuk kue kayaknya sekitar 35 harganya. Jadi
relatif masih terjangkau. Atau saya juga ada bikin meja atau meja putar, saya modifikasi dari kursi putar, kemudian atasnya saya kasih kayu bulat, itu bisa jadi meja juga. Oke, jadi itu untuk alat-alatnya. Trimmer, gergaji udah tadi, kemudian kawat di awal saya untuk kawat bonsai saya beli 4 ukuran, karena aslinya saya nggak begitu paham awal-awalnya. Jadi untuk mulai, teman-teman kalau mau bingung mau milih ukurannya, saran saya mulai beli yang, kalau untuk mame berarti perlu yang sekitar 1,5 mili atau sampai 2 mili seperti ini. Jadi kalau mame sebaiknya misalnya punya banyak mame, mungkin perlu kawat ukuran yang 1 mili. Nah, kalau untuk udah main babon atau bonsai yang besar-besar itu bisa sampai ukuran 6 kawatnya. Nah, sementara ini saya kawat ukurannya mulai 1,5 sampai nomor 4 sampai 4 mili. Jadi yang ukuran lebih besar belum ada, karena saya pikir keperluan juga belum ada untuk cabang yang besar. Jadi itu pun bisa diakali sebenarnya. Misalnya kalau kawatnya kurang besar, bisa kawatnya didobel, itu nanti bisa dibengkokkan juga. Jadi untuk kawat yang beredar di pasaran di Indonesia, untuk kawat bonsai yang memang khusus kawat bonsai ada 2 jenis. Ada yang aluminium putih seperti ini, kemudian ada yang aluminium tapi bahasanya itu, tapi ini udah dilapisi jadi warna hitam seperti ini. Sebenarnya aluminium juga, tapi warna entah dilapisi apa jadi warna hitam. Selisih harganya sekitar 15.000, lebih mahal yang hitam. Pakai yang putih sebenarnya nggak apa-apa. Ini terpaksa saya beli yang hitam sebenarnya karena ukuran yang saya mau pas yang putih nggak ada, jadi udahlah saya coba sekalian kawat yang hitam. Sebenarnya yang hitam lebih halus, lebih lentur menurut saya. Jadi sebenarnya lebih bagus, dan nanti ketika dililit di cabang atau di pohon mungkin nggak begitu kelihatan, tapi lama-lama warnanya juga jadi luntur, berubah jadi agak-agak kuning kayak tembaga warnanya. Jadi nggak masalah. Kalau untuk kawat juga sebenarnya teman-teman kalau misalnya cuma perlu yang ukuran-ukuran kecil, mungkin sekitar 2 mili. Ada kawat-kawat atau kabel listrik yang biasanya lapisan luarnya pakai karet, itu bisa dibakar, dibuang lapisan karetnya, nanti kawatnya yang dipakai. Saya pikir bisa lebih murah, tapi pilihan ukurannya yang sulit saya pikir, karena untuk di dalam kabel listrik itu biasanya ukurannya nggak terlalu besar, mungkin sekitar 2 mili kalau nggak salah. Oke, jadi itu pembahasan saya tentang alat-alat bonsai. Sekali lagi, saran saya untuk yang baru mulai atau misalnya pengen beli alat bonsai, saran saya, menurut saya yang paling penting adalah ini, catok bulat, ya, bentuknya bulat. Kemudian gunting, ya, gunting yang kecil, lancip, ini paling sering dipakai untuk pruning. Sedangkan untuk gunting ukuran lainnya bisa diganti dengan gunting dahan biasa. Kemudian untuk tang potong, tang jepit, saya pikir juga bisa pakai tang yang banyak di toko-toko elektronik atau bangunan. Jadi saran saya, kalau mau beli alat bonsai, beli 2 alat ini dulu. Ini yang paling sering dipakai, dan terutama untuk yang catoknya ini yang agak sulit untuk penggantinya, kecuali memang punya alat ukir, itu sebenarnya bisa juga nanti ditata. Tapi saya yakin sebenarnya kurang efisien, kecuali memang sekalian mau bikin jin, nah itu bisa pakai
pahat atau alat tata. Oke, saya pikir itu dulu untuk video alat-alat bonsai ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video channel belajar bonsai berikutnya.